Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Chandra Adimulya, NIM 2018 51163, mata kuliah Praktikum Pemrograman Jaringan. Kali ini saya ingin mengerjakan tugas lab 4.55 yaitu Explore REST API with API Simulator and Postman. Tujuannya yaitu satu, menjalankan device C. Yang kedua, mengeksplor dokumen API menggunakan simulator API. Ketiga, menggunakan Postman untuk membuat API calls ke simulator API. Part 4, menggunakan Python untuk menambahkan data 100 buku ke simulator API. Latar belakang, device C VM di dalamnya sudah terdapat sebuah simulator dokumen API perpustakaan sekolah dan sudah terhubung dengan database. Nantinya, kita dapat menggunakan simulator offline untuk mengeksplor dan melakukan tes fungsionalitasnya. Dalam kegiatan lab ini, kita akan mempelajari bagaimana untuk menggunakan simulator API perpustakaan sekolah untuk membuat API call. API call ini dapat digunakan untuk menampilkan daftar, menambahkan, dan menghapus buku. Nantinya, kita akan menggunakan Postman untuk melakukan semua itu fungsionalitas tersebut. Resource yang dibutuhkan yaitu satu PC atau laptop, kedua VirtualBox atau VMware, yang ketiga device C virtual machine. Langkah-langkah yang pertama, menjalankan device C VMware. Yang kedua, mengeksplor dokumentasi API menggunakan simulator API. Untuk memahami cara melakukan panggilan ke REST API, pengembang biasanya memulai dengan mempelajari dokumentasi API, format untuk request, response, header, dan parameter untuk REST API biasanya didokumentasikan menggunakan spesifikasi OpenAPI. Sebelumnya menggunakan Swagger. Langkah yang pertama, buka Chromium. Kita buka. Kemudian connect ke website perpustakaan sekolah, the school library ya ini. Jika browser tidak otomatis membuka web perpustakaan sekolah, ketikkan alamat demo lokal, ini otomatis terbuka. Kemudian step 3, menuju halaman API doc. Situs web default ke tab buku Orgbook, ya ini Orgbook, dan menampilkan daftar buku di sudut kanan atas yang menyatakan klik di sini untuk API doc. Klik di sini untuk membuka halaman web dokumentasi API. Kita klik here ini. Setelah itu, Anda sekarang dapat melihat daftar API di API/fv1 default namespace. Kemudian yang B, perhatikan panah bawah ke paling kanan, mengklik di mana saja /API/v1 akan meminimalkan daftar API dan dapat mengarahkan ke panah kanan. Klik kanan pada bar yang sama untuk menampilkan kembali daftar API. Perhatikan di ujung kunci kanan beberapa API, kunci menunjukkan bahwa API ini memerlukan token untuk digunakan. Ini kita klik. Tampil. Ini sembunyi, ini tampil. Ini juga kita sembunyikan, tampilkan. Oke. Kemudian langkah yang keempat, list buku menggunakan get/book API. Klik di mana saja pada bar untuk get book API. API ini mengembalikan daftar buku di perpustakaan sekolah. Terdapat parameter, ada beberapa parameter API opsional. Ini dapat digunakan untuk memfilter, mengurutkan, atau membuat paginasi output.
Ini akan dirujuk nanti di lab. Yang kedua, respon content type. Klik application atau JSON untuk melihat daftar beberapa tipe format data yang informasinya dapat dilihat. Biarkan seleksi sebagai application atau JSON yang kemudian kode menampilkan 200 secara default yang menunjukkan permintaan API dari server berhasil seperti yang ditampilkan di deskripsi. Anda belum mengirimkan API. Ini kita klik book, ini terdapat parameter ya. Kemudian kita scroll, terdapat response content type. Kemudian di bawahnya ada kode. Kemudian step yang kelima, gunakan fitur try it out di dokumentasi API. Salah satu fitur yang lebih canggih dari spesifikasi OpenAPI adalah kemampuan untuk menguji panggilan API untuk melihat apakah Anda membuatnya dengan benar. Anda juga dapat meninjau tanggapan untuk melihat apakah itu yang Anda harapkan. Anda akan melihat fitur pengujian yang sama ini dalam dokumentasi API untuk Cisco, MapQuest, dan organisasi lain yang menggunakan fitur spesifikasi OpenAPI ini. Yang ke-A, dalam dokumentasi Getbook API, kita klik tombol try it out. Getbook API ini ya, berarti Getbook. Kita klik try it out. Perhatikan bahwa Anda sekarang memiliki opsi untuk memasukkan informasi parameter opsional. Biarkan parameter kosong dan klik tombol execute. Kita klik try it out. Muncul ini ya. Curl, perintah curl yang Anda dapat gunakan untuk mengakses. Klik tombol execute. Kita klik langsung tombol execute. Nah, di bagian response muncul curl. Curl merupakan perintah curl yang dapat Anda gunakan untuk mengakses informasi yang sama untuk Slicebook API. Request URL. URL ini digunakan dalam API request yang dapat digunakan untuk meminta informasi yang sama digunakan untuk curl, Postman, dan Python. Kode ini adalah respons kode HTTP kode 200 menunjukkan panggilan yang berhasil. Kemudian respons body dalam daftar buku dalam format JSON. Ini respon body. Kemudian respon header informasi tentang API yang dikembalikan dari server. Di dalam respon body ini, respon ini respon header. Di dalam respon body Anda akan melihat daftar buku dalam format JSON. Ini ya. ID 0, ID 1. Gunakan perintah call di jendela terminal. Getbook API menyediakan informasi untuk mengakses konten yang ditampilkan di badan respons menggunakan curl. Curl adalah alat command line untuk mentransfer data ke atau dari server menggunakan salah satu protokol yang didukung termasuk HTTP dan HTTPS. Perintah curl, klik kanan dan salin ke clipboard Anda. Call-nya mana tadi? Call ini. Curl. Ini klik kanan, copy. Kita membuka. Kopikan ke terminal ya. Kita buka terminal. Oh, bentar. Klik kanan, paste. Oke. Buka jendela terminal dan klik kanan paste konten. Sudah. Kemudian tekan enter. Ini akan muncul seperti ini. Informasi antarmuka OpenAPI library. Kemudian buat daftar buku dengan ISBN-nya menggunakan get/book API. Kembali ke Getbooks API situs web school
library API. Klik bagian parameter. Pilih kanan bawah ISBN. Pilih panah bawah yang di sebelah ISBN dan pilih draw. Kemudian klik execute. Execute. Udah. Perhatikan perubahan berikut respons. Call sekarang menyertakan parameter untuk ISBN. Ya ini ISBN true. Request URL sekarang menyertakan parameter for ISBN, ya ada ISBN-nya. Kemudian respon body memiliki daftar buku yang sama seperti yang ditunjukkan sebelumnya, tetapi sekarang termasuk ISBN buku. Ya, sudah. Kemudian untuk meminimalkan scrolling, ketika Anda selesai dengan API, Anda dapat menutup jendela API tertentu dengan mengklik di mana saja pada judul bar. Sekarang Anda dapat melihat API dengan lebih mudah. Oh, ini maksudnya ya. Kemudian step 8, klik post API/login via basic. Oke. Kita klik ini. Perhatikan tidak ada parameter, klik try it out dan klik execute. Klik try it out, login via basic dan execute. Bagian segini akan meminta Anda untuk masukkan username dan password, masukkan informasi berikut dan klik sign in. Kita masukkan Cisco, passwordnya C besar Cisco 123 tanda seru. Token akan ditampilkan di respon body. Pilih informasi di antara tanda kutip, klik kanan dan copy informasi ke clipboard. Token Anda akan berbeda dari yang ditunjukkan di bawah ini. Ini tokennya. Kemudian ini disuruh copy. Cisco ini disuruh copy, oke. Scroll ke atas halaman API perpustakaan sekolah dan klik tombol Authorize berwarna hijau. Kotak dialog Available Authorization akan muncul. Scroll atas dan Authorization ini. Klik kanan dan paste token setelah value dan klik Authorize. Perhatikan nama XAPI informasi ini bersama dengan token yang akan digunakan nanti di Postman. Tutup kotak dialog Available Authorization dan kembali ke daftar API. Perhatikan kunci oleh beberapa API sekarang telah berubah. API ini sekarang tersedia untuk Anda gunakan. Klik bar post API login basic untuk menutup jendela. Kita pastekan Authorize. Ini sudah muncul API key, nama X API key, in HTTP header, value-nya. Oke, setelah itu klik bar untuk post API. Oke.
Kita klik tutup ini. Kemudian klik bar post API login via basic untuk menutup jendela. Kemudian tambahkan buku menggunakan postbook API. Postbook API, oke. Kita klik API postbook. Kemudian perhatikan di bawah parameter bahwa payload diperlukan. Ini berarti bahwa API memerlukan informasi untuk parameter ini dalam format yang ditentukan oleh parameter content type, yaitu JSON. Klik try it out. Kita klik. Kemudian ubah ID title dan author dengan informasi yang ada di bawah ini. Kita isi 4. Kemudian titelnya, judulnya kita isi IP v6 fundamental. Kemudian namanya Rick Graziani. Kemudian klik execute. Mana ini execute? Oh, ini execute. Verifikasi bahwa post Anda berhasil respon server. Kode 200 berarti postingan Anda berhasil. Kode 200. Oh, itu ya. Anda akan melihat buku yang Anda tambahkan di dalam respon body bersama dengan ID baru. Anda juga akan melihat informasi terbaru untuk call dan request URL. Catatan, jika Anda mendapatkan kode 401, periksa tag respon body, kemungkinan besar Anda menerima respon error invalid API key. Ini karena Anda tidak memasukkan semua karakter untuk API key Anda, atau mungkin Anda menambahkan ruang yang tidak perlu. Kembali ke langkah sebelumnya dan ulangi proses otorisasi. Klik pada bar API postbook untuk menutup jendela window. Anda dapat memverifikasi bahwa buku Anda telah ditambahkan ke halaman Orgbook. Kembali ke tab perpustakaan sekolah di browser Anda dan refresh halaman. Berhati-hatilah untuk tidak menutup tab API perpustakaan sekolah. Jika ya, Anda perlu mengotentifikasi ulang. Kita refresh dan sudah masuk Rick Graziani. Kemudian list book using the Get Books API. List book using Get book. Bentar, kita kembali ke tab browser API. Klik Get Book API ini berarti. Jika Anda melihat tombol cancel berwarna merah, maka Anda sudah dalam mode try it out. Klik execute. Di bawah server response di respon body, Anda sekarang akan melihat dua buku yang Anda tambahkan. Perhatikan masing-masing memiliki ID yang unik. Ya, sudah. Klik Get Book API untuk menutup window. Kemudian step 11, buat daftar buku tertentu menggunakan get atau book ID. Klik get book ID API. Perhatikan bahwa API ini memerlukan ID untuk sebagai parameter. Ini ya, klik yang biru. Klik. Kemudian try it out. Klik sebelah kanan pakai try it out.
Kemudian kita klik, kita isikan 4, kita execute. Ini tampil buku yang kita cari. Kalau kita klik 2, ini tampil juga buku yang kita cari. Perhatikan informasi yang diberikan call dan request URL. Call ini adalah perintah call untuk melakukan fungsi yang sama menggunakan join. Request URL ini adalah URL yang dapat digunakan untuk mendapatkan informasi yang sama menggunakan Postman dan Python. Verifikasi bahwa GET berhasil dalam respons. Kode 200 berarti postingan berhasil. Di respon body akan melihat buku yang Anda minta dengan ID 4. Klik bar Get Book ID untuk menutupnya. Kemudian hapus buku tertentu menggunakan Delete Books API. Kita klik delete ini. Kita klik try it out. Di bawah parameter masukkan 4, klik execute. Verifikasi bahwa penghapusan server, ini ya. Kita klik 4, kita execute. Sudah berhasil. Anda akan melihat buku yang Anda hapus ini. Yang saya hapus buku Rick Graziani. Sudah. Klik bar delete untuk menutup window. Kita tutup. Kemudian buat daftar buku menggunakan Get Books API. Klik Get Book API. Kemudian oke, kita klik execute. Di bawah ini akan muncul, Anda tidak akan melihat buku ID 4 lagi. Kita cek. Ya, kita sudah tidak tampil ID 4-nya. Kemudian jangan tutup Schoolab API di browser Chromium. Anda akan menggunakan dokumentasi API ini di bagian selanjutnya. Jangan close. Gunakan Postman untuk membuat panggilan API ke simulator API. Di bagian ini Anda akan menggunakan Postman untuk membuat panggilan API yang sama dengan yang Anda buat di dokumentasi API perpustakaan siswa. Postman adalah alat atau tools yang berguna ketika situs web pengembang API tidak tersedia sambil memberikan kemampuan untuk menyimpan, mengatur, dan menggunakan kembali API dengan mudah. Maka yang pertama, buka Postman. Klik 2 kali ikon Postman di desktop. Biasanya Anda akan masuk ke Postman, namun tidak perlu mendapatkan akun dan login ke Postman untuk lab kursus ini. Postman. Bentar. Oh, ini Postman. Kita klik. Baru loading ya, kita tunggu dulu. Di jendela utama di sebelah tab Launchpad terdapat ikon tanda plus. Mana ini plus ini? Oh, ini. Untuk permintaan tanpa judul atau untitled request. Secara default, ini akan menjadi permintaan GET. Klik panah di bawah sebelah GET. Ini akan menjadi permintaan GET. Untuk melihat operasi API yang berbeda termasuk GET, POST, dan DELETE. Biarkan pilihan pada GET, klik panah atas di sebelah GET untuk menutup daftar. Ini kita klik panah ini. Launchpad ada tambah plus ini. Oke, kita bisa close juga. Terus
masukkan request URL, kembali ke tab Scroll Library. Jika perlu perluas Getbook API. Di bawah request URL, pilih klik kanan dan copy URL ke clipboard Anda. Mana ini yang di copy nih? Getbook API, kita buka Getbook API-nya. Oh, kita copy ini linknya. Copy. Kita kembali ke Postman dan rekatkan URL di sebelah get yang menyatakan enter request URL. Sebelah mana ini? Enter request URL. Kita klik. Oh, ini. Kita kopikan. Kita paste ya. Klik send, kita klik send untuk memverifikasi bahwa permintaan API berhasil. Jika Anda akan melihat respon yang menyertakan kode status 200 berwarna hijau, scroll ke bawah ke bagian body untuk melihat responsnya. Kita send. Ini sudah tampil ya. Perhatikan bahwa defaultnya adalah Pretty dan JSON. Kita disuruh scroll ke bawah. Anda dapat menyimpan output JSON menggunakan file respon di atas output ya. Kemudian langkah 3, dapatkan token menggunakan POS atau login via Basic API. Di jendela utama, klik kanan tombol plus. Tombol plus mana ini? Untuk untitled request, pilih klik kanan di sebelah get dan pilih POS. Kita tambahkan lagi. Pilih klik kanan. Dan pilih POS, kita pilih POS. Masuk kembali ke tab Scroll Library yang ada di Chromium dan perluas POS login via Basic. Kita buka lagi Scroll Library, kemudian bagian login via Basic. Ini kita copy URL-nya. Kita pastekan di sini. Oh, URL-nya, aduh salah. Yang kita copy. Oh ya betul sih. Di bawah request URL, pilih ke kanan. Ya yang di copy itu betul. Kemudian kita paste. Kita send. Tidak tampil ya. Ini sebentar saya baca dulu. Kembali ke tab POS API jika perlu. Di bawah request URL, pilih klik kanan dan copy ke clipboard Anda. Itu linknya itu sudah. Kemudian catatan jika URL tidak ditampilkan, maka mungkin Anda mungkin menutup atau membuka kembali halaman dokumentasi yang tidak diautentifikasi. Klik try out lalu execute lalu autentifikasi ulang bahkan Cisco itu. Hapus baris tambahan. Baris tambahan mana ya? Udah betul ini. Klik auto reset
dalam area ini. Auto-restnya mana? Oh ini, auto. Pilih tipenya basic out. Ini diisikan Cisco, passwordnya Cisco 123. Kita show password, sudah benar, kita klik send. Oke, sudah muncul token yang kita butuhkan. Kemudian step 4, tambahkan buku menggunakan Postbook API. Sekarang Anda mendapatkan buku IPv fundamental yang Anda hapus di part 2 saat menggunakan fitur try it out di dokumentasi Scholarly API. Jendela utama, tambah ikon plus untuk membuat untitled request. Ini kita tambahkan lagi. Pilih yang post. Kemudian masukkan URL. Kita kembali ke type library tadi. Kita cari yang Postbook API. Kita kopikan request URL-nya, kita copy. Kemudian kita buka lagi Postman-nya. Kita enter request, kita paste. Kita klik out lagi, authorization, kita API key, masukkan X API key. Ingatlah bahwa Anda melihat XAPI di halaman school yang Anda mendapatkan token kemudian tambah. Kembali ke tab Postman dan copy token yang Anda terima di langkah 3. Pastikan untuk masukkan semua yang di sini dalam kutip token Anda. Kita buka tadi. Ini token, token ini yang dimaksud. Mulai Cisco. Ya. Kita copy. Kita pastekan di sini. Pilih tab authorization, klik body. Oh, tidak ada. Body-nya mana ini? Oh, ini klik body. Klik raw. Kemudian teksnya kita ubah menggunakan jadi JSON. Kemudian di area text input masukkan, untuk text input kita masukkan objek JSON berikut. Kita ketikkan ID .2 4, title IPv6 fundamental, autornya Rick Gaziani, kemudian ISBN
978 158 144 778. Kemudian klik send. Kita klik send. Udah betul ini. Oh, salah ini. Hampir aja. Oke, sudah, sepertinya udah benar. Kita klik send. Error. Titel. Oh, T-nya 1. Oke, kita kirim ulang. Oke, berhasil. Kode 200. Oke, ini kodenya sudah berhasil ya. Step langkah kelima, verifikasi buku tambahan dengan Getbook AP. Kembali ke tab Get pertama seperti yang Anda lihat. Tab pertama Get ini. Memudahkan untuk balik. Klik send. Kita klik send kembali. Sudah berhasil. Klik body untuk melihat respon. Perhatikan default adalahnya Pretty dan JSON. Ini dimaksud sebelah mana ini? Tab Get pertama seperti yang Anda lihat. Klik send. Kemudian untuk verifikasi bahwa API request berhasil, sekarang Anda dapat melihat respon yang menyertakan kode 100-200. Oke, ini sudah ada kodenya. Tapi ini yang dimaksud yang mana ini? Klik body untuk melihat respon, perhatikan defaultnya ini. Sudah, sepertinya sudah ini. Kita klik send. Sudah. Gunakan parameter tambahan dengan Getbook API. Buka situs, kita membuka situsnya kembali. Scroll ke atas ke Getbooks API. Jika perlu, perhatikan parameter yang sedia. Include ISBN, menyantumkan nomor ISBN. Ya. Sort by, mengurutkan hasil menggunakan parameter yang ditentukan. Default ID. Author, kembalikan hanya buku-buku dari penulis yang bersangkutan. Back, digunakan untuk menentukan nomor halaman. B, klik try it out. Jika Anda melihat tombol cancel yang berwarna merah, maka Anda tidak perlu memilih tombol ini. Di bawah ini, di bawah parameter, include pilih true, dan sort by pilih author, kemudian klik execute. Sudah tampil Python for Dummies. Perhatikan bahwa request URL sekarang menyertakan parameter. Anda akan melihat ini lagi di Postman. Kembali ke Postman dan buka tab API pertama, dapatkan HTTP library yang Anda sekarang menyertakan parameter dari situs web The School Library API. Kita copy.
ini di copy. Kemudian kita buka Postman kembali dan buka tab API pertama. API pertama ini kok book ya. Kita books, kemudian Anda klik param, Anda melihat kotak informasi di bawah key, masukkan include ISBN di bawah. Oh, ini suruh masukkan ISBN-nya tadi. Kita copy, kita buka Postman kembali, kita masukkan, kita ketik true, oh salah, ini kita hapus kembali, kita ketikkan include ISBN true. Kemudian kita ketikkan kembali key-nya sort by value-nya kita author. Perhatikan bahwa ketika masukkan parameter query ini, ia telah memperbarui URL asli di sebelah get dengan API. Ini sudah terbaru. Kemudian klik send, ya teman-teman. Ini sudah tampil. Kemudian part 4. Gunakan Python untuk menambahkan 100 buku ke simulator API. Anda dapat menggunakan tools OpenAPI, Specification Try, atau Postman untuk menambahkan buku sebanyak yang Anda inginkan. Namun, Anda harus menambahkannya satu persatu. Solusi yang lebih baik adalah dengan menuliskan program untuk menambahkan buku. Di bagian ini, Anda akan mensimulasikan proses penambahan 100 buku dengan menggunakan library Figure di Python. Langkah pertama, buka VS Code dan arahkan ke direktori School Library. Kita buka VS Code. Ini kenapa agak nge-lag? Oh, kita buka VS Code. Ini close lebih dahulu. Kemudian kita buka file, library, devnet src school library yang bagian ini. Oke. Kita open. Kemudian selidiki libraries yang digunakan oleh program add 100 random box. Di panel VS Code sebelah kiri, klik add 100 random box.p untuk membukanya. Di bagian atas perhatikan shebang
yang mengatur penerjemah ke Python 3 dan kemudian 3 libraries. Yang diimport ini ada import request, import JSON, from Fucker, import Fucker. Kemudian Anda akan menggunakan libraries request Python selama kursus ini. Library request pustaka diperlukan jika Anda ingin menggunakan Python untuk membuat permintaan API menggunakan get, post, delete, dan metode HTTP lainnya. Fucker adalah library Python yang menghasilkan data palsu atau fake untuk Anda. Program ini menggunakan library Fucker Python untuk menghasilkan judul buku, penulis, dan ISBN acak. Anda dapat mencari di internet untuk informasi lebih lanjut tentang library Fucker. Namun, selesaikan langkah-langkah berikut untuk melihat semua 252 metode untuk library Fucker. Buka jendela terminal dan mulai Python 3. Oh, sebentar. Kita ketikkan cd lab devnet src school library slash. Bentar, kok masih salah. Devnet src school. Oh my god. School library. Oke, sudah. Ini tak klik. Oke, sudah. Kita ketikkan Python 3. Kemudian ketikkan from Fucker, import Fucker, from Fucker, import Fucker. Oh, ini huruf besar. Kemudian ketikkan lagi fake sama dengan Fucker. Kemudian kita ketikkan fake titik. Press tab key twist. Be sure you include the period. Oke. Sudah muncul semua ini. Kemudian berlatih menghasilkan data acak menggunakan library Fucker. Masukkan yang berikut ini untuk menghasilkan nama palsu. Output Anda akan menjadi nama palsu yang berbeda setiap kali Anda menjalankan perintah enter. Print kemudian kita ketik print my name is titik format fake name. Kita enter. My name is Jennifer Philip. Ini akan acak ya. Kemudian yang B,
Kemudian menggunakan 3 pesan yang disorot pada langkah 2D di atas, masukkan perintah yang akan mencetak output palsu berikut. Ketikkan print petik dulu, my name is and I wrote, petik ISBN ISBN titik format fake name fake.catch brace fake.isbn 13. Kemudian kita enter, akan muncul my name is Misty Schools and I wrote function based analyzing models. Kemudian dalam program, sebuah loop digunakan untuk mengulangi ketiga metode ini untuk membuat entry school library. Masukkan yang berikut untuk menghasilkan 10 nama acak. Setelah tanda petik, Anda harus menekan kembali untuk kedua kalinya. Kemudian kita ketikkan for I in range 10. Kita ketikkan print fake name. Kita enter. Fake name udah betul loh. Bentar, salah apa ini? Line 2 salah. For I in range 10. Print file steady in line 2. Print, ini ada spasinya mungkin. Kita ulangi lagi dari atas. For I in range 10. Oke, kita tab print fake titik name tes. Oke, kita enter. Oke, bisa. Kita enter lagi, muncul James Franklin, Dustin Walters, Dennis Davis, Dennis Nelson, Andre Peterson, Jillian Mull DDS, dan sebagainya. Kemudian keluar dari interpreter Python setelah menyelidiki library Faker, kita ketikkan quit. Oke, sudah keluar. Kemudian review variabel, fungsi atau function. Kedua fungsi dalam program menggunakan 3 variabel untuk mendapatkan token otorisasi dari layanan School Library API.
API host sama dengan HTTP library demo lokal login Cisco password Cisco 123 tanda seru. Kemudian step 5 review function get_out token. Fungsi get_out token menggunakan 3 variabel untuk membuat permintaan atau request. Variabel R memanggil metode post untuk API login via basic dan menyimpan nilai token jika panggilan berhasil. Perhatikan penggunaan f-string untuk membangun URL permintaan. Def get out token out creates login password R request. Ini get out token out creates. Jika panggilan tidak berhasil, kode status HTTP tidak sama dengan 200 pengecualian muncul dan dicetak ke jendela terminal. Sekali lagi, perhatikan penggunaan f-string untuk membuat pesan pengecualian. Anda dapat menguji kode pengecualian dengan mengubah salah satu variabel di langkah 4. F status kode 200, return JSON token, else raise exception F status kode and text. Yang keenam, review function addBook. Mirip dengan function add_out token, function addBook menggunakan 3 variabel yang ditunjukkan pada langkah 4 untuk membuat permintaan atau request. Variabel yang disebut book yang ditentukan di bagian akhir program. Def addBook request post. Kemudian jika panggilan tidak berhasil, pengecualian dimunculkan dan dicetak ke jendela terminal. Anda dapat mengujinya dengan mengubah salah satu variabel di langkah 4. If R status print tfbook added, else raise exception F error ini ketika mencoba untuk menambahkan buku. Kemudian yang langkah 7, review kode yang memanggil 2 function. Fungsi add_out_token dipanggil dan hasilnya disimpan dalam variabel APK. APK sama dengan get_out_token. Modul faker diset ke variabel bernama fake. Ada loop atau perulangan, kemudian iterasi 100 kali. Variabel I digunakan kemudian dalam loop untuk mengatur nilai kunci ID untuk setiap buku baru dari 4 hingga dan tidak termasuk 104. Jika Anda menyimpan 2 buku sebelumnya yang ditambahkan sebelumnya di lab ini, ubah rentang 6,106. Catatan, untuk pengulas LA versi script Anda mungkin memiliki rentang dari 4 hingga 105 yang akan menambah 100 buku. Ubah rentang dan simpan script mudahnya untuk menambahkan 100 buku. Ini akan diperbarui dalam rilis GA dari Diva SC VM. Selanjutnya, 3 variabel menyimpan nilai metode dari modul faker catchphrase name ISBN 13. Fake title, fake author, fake ISBN. Ini sudah. Ingatlah bahwa parameter payload untuk API books memerlukan JSON dalam format berikut. ID sama dengan 0, title string, author string. Variabel book dibangun menggunakan 3 kunci yang diperlukan untuk parameter payload dan nilai dari 3 variabel fake. Terakhir, fungsi addBook dipanggil dengan meneruskan variabel book dan APK. Karena addBook adalah
bagian dari loop, maka akan dipanggil 101 kali, masing-masing 1 kali untuk ID buku 4 hingga 105. Jalankan dan verifikasi @100randombooks.py. Anda akan mendapatkan output yang mirip dengan berikut, meskipun nomor SPN Anda akan berbeda dengan nilai fake-nya. Kemudian kita jalankan kembali. Python 3 @100 randombooks.py. Oke, sudah tampil banyak sekali. Kemudian kembali ke Chromium browser dan refresh halaman web http library.calemo library demo lokal. Anda sekarang akan melihat 100 buku baru yang Anda tambahkan. Kita buka School Library. Ini kita ketik Orbook. Oke, 100 buku sudah kita tambahkan, ya sudah masuk. Sekian video pengerjakan tugas materi Lab Explore REST API with API Simulator and Postman. Sekian, terima kasih. Nama saya Chandra Dimulya, NIM 2018 51163, mata kuliah praktikum pemrograman jaringan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.